Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Riki Ujo Dan saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat datang kembali. Sekarang kami bertiga sambil ngedit dia video ini live ya. Biar kayak orang-orang ya ngedit. Selamat sore, selamat datang kembali di Bicara Kopi. Ini rekaman setelah perhelatan lomba Liga pertama di BSL 2022. Benar. Latte Art Competition ya. Latte Art benar ya. Championship. Championship ya. Championship atau competition sih? Championship. Championship ya. Semuanya championship itu. Oh, semuanya championship. Oke. Jadi tanggal 3 ya? Tanggal apa nih? Oh iya, tanggal 3. Tanggal 3 Agustus 2022 kemarin sudah ada ronde pertama dari Barista Street League 2022. Ya. Latte Art Championship. Tuh 40 peserta lah ya. 40 peserta, udah ada 20 peserta. 20 peserta masuk roster playlist apa namanya? Score sheet-nya sudah masuk ke situ. Udah masuk. Kalau peringkat-peringkatnya nih ada di sini. Udah minta sama ini. Nggak minta sih, emang kita yang buat. Merangkap jadi Pak. Di peringkat pertama ada Tismel Fitra, nah dia menang nih di Latte Art. Itu nama akunnya ya. Bobby Yusni. Nomor 2, nomor 3 Agung Pratama, keempat M Anas Al Baihaqi, Oke. 5 M Reza Saputra, keenam Syekh Muhammad Rahmat, 7 Muhammad Kresno, 8 Novio Mardianto. Mau lu bacain semua Pak? Hah? Ambil 10 aja. Oh, semuanya. Kirain. Ke-9 ada Febriansa, 10 ada Rahael. Rahael ini dari Bendo. Oke, Bendo itu. Oki Bendo ya, Oke. dia Oki Bendo yang Palembang. Dia juga menang ini kalau nggak salah kemarin Latte Art yang virtualnya Monin. Oh. Rahael itu. Ya kalau ada sempat ngikutin Instagramnya Erik sebenarnya bisa kelihatan tuh ya. Iya, siapa-siapa. Karena Erik kan hobi tuh yang kayak gitu, bikin virtual judges kayak gitu kan. Iya. Bisa partisipasi lah gitu kan. Karena gue juga sebenarnya agak bingung tuh, Pak. Bukan agak bingung ya. Karena gue nggak ngerti ya. Kayak masalah under volume kan, apa sih istilahnya kalau nggak nyampe pas itu agak kurang-kurang gitu kan. Apa ya? Lupa saya, Pak. Jadi kan, ini gambarnya bagus tapi dia nggak penuh gitu cangkirnya. Kayak gitu lah. Latte art itu banyak faktor ternyata, nggak cuma lu sekedar nilai gambar aja, ada hal-hal lain gitu kan, Ya, simetris segala simetris macam ya. gitu. Underfill, Pak. Sorry. Underfill ya. Kalau kurang isi. Kurang isi. underfill. Ya artinya kalau misalnya kita ngomong sebuah kompetisi, sebuah lomba itu sebenarnya aturan main itu penting sih gitu. Iya benar, nah, ini kejadian juga di nasional ternyata ya. Ternyata luar biasa. Jadi ya sebenarnya penting sih kalau Memahami, makanya kemarin juga banyak yang di Latte Art itu nggak benar-benar memahami bagaimana ROR di Latte Art Championship. Cuma memang ROR itu memang harus dibaca berulang-ulang kali untuk bisa paham ya Pak. benar. Apalagi bahasa Inggris ya, tuh repot dulu terjemahin dulu, baru lu pahamin dulu, itu lebih ribet. Makanya jalan pertama adalah ROR-nya itu dipahami dengan sangat, rules and regulars-nya benar-benar dipahami dengan sangat seksama. Jadi kemarin juga banyak kejadian, jadi kayak waktunya emang 8 menit di final season tuh 8 menit open service. Bikin 4 kan, maksudnya 2 gambar, 4 gelas, Ya. Dan hanya 1 orang yang nggak overtime. Hanya 1 orang yang nggak overtime. 4 diantaranya tuh pasti overtime semua. Oke. Karena banyak faktor ya. Memang Iya. kan kalau kita ngelihat di perlombaan Latte Art nasional ataupun dunia tuh kan dia bawa jak kan 6 biji. Iya sih sebenarnya. 6-8 biji gitu, bener-bener banyak gitu. Jadi Dan kayaknya dia beberapa kali itu mungkin setim 1 atau 2 kayaknya ya. Iya. Kalau dia kan yang gede, bagi 2 gitu. Emang lo nggak bisa kalau misalnya gear lo masih
ya masih punya 2 tapi lu nggak punya pinjaman, nah itu agak repot. Nah, minimal ada jak itu kan juga pembagiannya banyak Pak, ada emang jak untuk meal steam cuma di steamin doang. Ada yang memang buat nge-art, art juga penanya kan beda-beda gitu. Iya. Gua rasa tuh mulai harus berpikir juga sih. Nah itu yang kalau menurut gue tuh kayak kalau ngomongin kompetisi itu pertama aturan main ROR, rules of organization penting. Betul. Yang kedua mau nggak mau jam terbang Pak, karena kita udah paham nih cara main tapi kadang dia begitu praktik di lapangan kayak itu mungkin berdasarkan dia udah ngerti nih 8 menit bikin 4 oke lah, tapi ternyata dengan 2 jam lambat ya nggak bisa. Itu kan mau nggak mau jam terbang kan, entah itu experience dari melihat atau ngalamin sendiri. Tuh berarti next gue butuhnya minimal 4 misalnya kayak gitulah kan. Jadi memperbanyak main dalam tanda kutip itu sebenarnya penting sih gitu. Tetapi itu bener sih kalau masalah pengalaman. Makanya lu kalau kelamaan ngebar juga nggak menjamin itu memang harus latihan Pak, intinya sih gitu. Latihan itu penting. Lu bisa makanya paham ROR, paham rules and regular yang berlaku. Lu juga paham, lu juga pada akhirnya kalau udah paham lu pasti latihan. Nah itu yang paling penting. Dan yang nggak kalah penting itu sebenarnya mensimulasikan lomba itu sendiri. Betul. Berkali-kali. Misalnya kayak misalnya ya lu udah biasa bikin latte art, bikin latte, tapi bikin sekali 4 seberapa sering gitu kan maksudnya. Kan itu juga bikin satu aja berapa lama tuh? Iya. Jadi yang itu untung yang itu nggak ikut itu. Untung nggak ikut ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Lama nanti kita nunggunya. Ratusan hari gitu aja. Kayaknya bisa sempat dulu di luar jurinya tuh kan. Nah itu game pertama latte art. Yang kedua manual brew Pak ya? Manual Brewing Cup. Brewers Cup. Itu ini keren juga nih Pak. Sponsornya itu Nordic Pak. Nordicnya mana sih Pak? SC Global Indo. Oh, jadi dia nge-support Grinder PMX Grinder. 60 nggak salah. 1. 2 dong. Oh yes. Gila, lu ngeremehin gue. Mana tau gantian ya. Oke, jadi udah. Ya itu dari Jakarta tuh datang sini Pak mau support 2 grinder Nordic gitu. Oh itu. Yang mesin roasting Pak. VNT. Itu yang bisa ngatur speed itu bukan sih? Grindernya, burnya yang dikasih? Aduh gua nggak tahu ya. Kan gua pernah ada kasih lihat kan, itu. Nah. Tapi keren itu. Oh artinya kita harus ngasih tahu dulu bahwa kita pakai grinder ini nih. Iya, nanti Aturan mainnya, itu juga bagian aturan main kan. Makanya nanti di-upload tuh di IG. Jadi, Biasa dong. Sebenarnya biasa itu kalau kompetisi ada sponsor misalnya grinder ya, yang dipakai grinder itu gitu. Iya, itu untuk itu. Tapi masih kayaknya iya itu sih. Di Brewers ini yang pasti itu sih. Dia udah ngirim logo soalnya untuk bisa dipublish ke atas. Oke, mantep tuh. Jadi itu di akhir bulan lah ya. 24 Pak, udah 24. pasti. Tanggal 24 Agustus sudah 2022. Ini tanggal 24 Agustus 2022 untuk Brewers Cup. Jadi akan ada berapa peserta? 40 lagi? 40 peserta lagi. 40 peserta. Jadi 20 peserta kemarin, open slot 20 jadi Ya 20. 20. Maksudnya ada kemungkinan nggak maksudnya peserta baru masuk nih? Oh iya banget. Oke, Peserta jadi baru. buat teman-teman barista yang kemarin ketinggalan nggak dapat slot untuk latte art, mungkin masih bisa nyusul nih. Kalau di Brewers tuh masih bisa, sangat bisa. Tapi Masih kalau bisa, udah ya? di Cup Tester, ya agak susah tuh. Ya karena kan minimal 3 itu. Iya minimal 3 Oh, aja. iya, udah nggak bisa lagi kalau mau kasih seru. Kan minimal Mau ngejar. paling lambat mah besok apa yang Aeropress kan. Iya betul. Nah, nanti bakal ada itu juga tuh tetap ROR-nya tetap berlaku. Ini biasanya kan kita udah pernah bahas juga nih di beberapa throwdown di beberapa championship atau kompetisi atau lomba manual brew. Itu beberapa hal-hal detail yang kadang lewat. Kayak itu tadi kan misalnya ada
persyaratan minimal berapa mili gitu. Ya kan kayak gitu tuh sebenarnya seharusnya sih nggak perlu di apa ya, seharusnya sudah bisa dipahami sih gitu. Kecuali yang Sudirman itu, Pak. Oh iya, Dia cuma karena bisa standarnya sekali beda. 15. Lu ngeliat apa nih Pak kalau dari perhelatan kemarin itu? Apa nih, Pak? Dari pesertanya mungkin misalnya. Karena 40 itu termasuk, gue nggak tahu sih ya, 40 termasuk banyak nggak sih? Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak. Kayaknya gue selama bikin acara, mungkin ini paling banyak sih. Iya. Paling banyak gue tampung di 40-an. Iya. Mungkin gue nggak tahu ya kalau Rangga ya. Sebenarnya ini tampungannya banyak banget. Cuma yang jadi masalah tuh kalau kita ngomongin peserta 40 ini itu yang lumayan ini juga sih. Karena ya ada ini sih, ada orang-orang yang kayaknya memang nggak bakal jadi juara, maaf gue ngomong ya. Karena Dia ngebatalin hari H coba, kalau dia nggak bisa ikut kan tai kan. Tapi itu tetap kita buat untuk 40 tetap. dorong 40. Tetap 40. Itu ada yang enggak Pak, hitungannya yang newbie banget di lomba, misalnya kalau berdasarkan cerita-cerita dari yang mungkin paling sering kan Rangga, si Erik kan, oke. Kalau lu kan jarang nih. Aduh, gue nggak tahu ya. Kalau newbie, tapi kalau ngelihat dari situ, Kalau dari performanya menurut lo oke-oke? ya oke. Terlepas dari sih. hasilnya ya? Lumayan lah, oke semua. Karena memang kali ini kalau kata gue sih nggak ada. Ini tapi menarik sih. Ini kita nggak ngelihat line up di coffee shop di Palembang nih pesertanya. Oh gitu? Iya. Maksudnya yang lama-lama tuh, Iya. line up ya kali salah ntar gue. Yang lama-lama justru nggak ada tuh di situ. Iya ya? Kita nggak nemuin FOW, kita nggak nemuin kopi pulang, Luthier apalagi. Jauh dia, walaupun bapaknya juri di situ. Itu nggak ada juga. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada Terus, perwakilannya, oke. Iya. Apalagi tuh yang gede-gede, yang lama-lama tuh nggak ada semua itu. Kalau FOB itu kemarin Super Makmur yang dia turunin. Kayaknya ada satu gue baca tuh. Ada satu. Terus kedua dia sebenarnya mau tuh kemarin. Cuma karena kita kemarin udah pas 40. Ya udah, habis itu dia mau persiapan, memang kalau dia sih mau persiapan buat di Jogja tuh September 2 sampai 6 September tuh. Ada juga lomba kan. Latihan? 3 lomba, cup tester, latihan sama brewing kalau nggak salah. Oh, di Jogja? Di Jogja ya? Oh iya benar-benar. Jogja ada juga. Iya, jadi sebenarnya nggak tahu di semester kedua ini lagi banyak lomba sih sebenarnya di mana-mana. Ya, Wonosobo juga ada kopi festival. Bener, di Jogja. Dan itu memang nggak cuma satu cabang persis. Semuanya ramean semua. Benar. Tapi- Jadi nggak sekedar single event, Iya, single cabang. Lombanya cuma Nggak. satu, enggak. Banyak tuh. Sekarang juga lagi, kalau di Medan ya ada Jokowi lah ya. Jokowi, Oke. Medan nggak pernah bikin sendiri kayak. Nah. Medan dibikinin. Nah, kalau di Jawa tuh termasuk banyak ya? Benar sih, kayak di Jogja, Wonosobo, mana lagi ya? Banyak sih termasuk di semester kedua ini. Ini Banyak. ini sebenarnya unik. Ini aja nih kalau nggak salah bulan ini di Lampung deh ada. Ada juga. Di Lampung ada event nih. Belum lagi kemungkinan ICE juga ada lagi kan, Mak? Iya benar. Di Mbak. September juga ya? Pokoknya di September. kan? Jadi kemarin baru kelar, bikin lagi. Dengan ada. format yang, Berbeda. tapi dulu kan juga dari timur dan barat ya? Iya, cuma yang satu kan biasa doang. Ini ada liga. Kali ini ada liga. Mirip sama Liga. BSL. BSL duluan ya. Gimana ya? Gitu. Gimana ya? Udah jalan duluan lagi. Tapi nggak tahu ya kalau bisa. Ya tapi memang kalau menurut gue sih seperti apapun bentuknya memang harus apa ya, di setiap daerah itu memang perlu kompetisi lokal. Iya, yang proper sih memang sebenarnya. Ya. Kita bisa berkaca misalnya yang kemarin itu IBRC sebenarnya juga udah dari BBRC kan. ya.
Artinya sekelas ya oke lah BBRC, tapi tetap aja kan BBRC kan hitungannya kompetisi regional ya, Iya. walaupun yang ikut serem-serem juga sih sebenarnya. Ya lombanya juga serem. Serem Iya, gitu. serem. Tapi paling nggak dengan statusnya sebagai kompetisi regional itu sudah bisa Diakui itu. dan melahirkan champ nasional gitu kan. Maksud ya harapannya kan dari mana-mana termasuk dari kita dari Palembang juga pada akhirnya kan menuju ke sana kan. Bener-bener. Makanya kalau gue sih ngelihat, makanya gue ditanya sebenarnya, lu tujuan bikin BSL apaan sih? BSL sebenarnya ya, kalau gue secara pribadi ya itu gue bilang bahwa kita bukan ngomongin ya lu bakal benefit apa tuh, bukan. Yang jelas kan kita ngomongin Palembang tuh yang pertama ya. Terus kedua, gue pikir kita nggak mungkin nggak mungkin kita pengen sesuatu misalnya kayak ini. Lu pengen bikin standar lombanya selalu nasional misalnya, katakanlah begitu. Tapi lu nggak pernah kecicipan buat ngerasain vibe-nya gitu loh. Kan nggak semua orang tahu bahwa kalau gitu. Gue tuh sering soalnya ditanya, "Bang, lu kenapa nggak ikutan?" Bilang gitu. Ikut. Lu pikir ikut cuma daftar doang gitu? Lu butuh puluhan juta untuk latihan apa segala macem kayak gitu. Dan lu bisa lebih menghargai ketika ada orang yang ikut lomba itu kayak Raymond misalnya. Wah, itu kita nggak bisa menuntut lebih. Lu nggak tahu perjuangan dia udah habis berapa puluh juta gitu loh. Beli kalau manual bro lebih gila lagi kan, Fahri Murat aja beli 10 kilo yang dipakai cuma sekilo kan bensin untuk di lomba. Yang itu kita 80 juta itu dia kan ya? Iya. Banyak gitu. Nah, gue pengen juga bahwa mereka merasakan vibe ini untuk supaya mereka tuh ikut lomba, ikut juga ngerasain perjuangan gimana lu dapetin sponsor, lu mau ini. Ternyata lu lomba tuh punya aspek kalau kita ngomong itu bukan cuma soal lu nyeduh doang selesai. Bener banget. Terus karena pas gue mau datang tahun 2000 berapa tuh ya? 18 apa ya? Ada satu tuh bapak-bapak peserta, kayaknya sih dia independen. Oh ya, yang di IC ya? Iya, yang di IC. Kalau nggak salah dia ikut IBRC waktu itu. Dan gue ngelihat dia prepare sendiri. Gue nggak tahu, mungkin ketentuannya memang seperti itu ya. Tim nggak bisa masuk. Tapi kalau gue lihat, ini benar-benar independen sebenarnya kalau gue ngelihat dari atas ya. Gue ngelihat ke bawah gitu, ngelihat prepare-nya. Intinya kita tahu lah dia nggak kemana-mana ya. Iya, gue udah ngeliat, wah nih di satu sisi gue ngeliat berat, tapi hasilnya, wah di satu sisi kita bisa menilai, dia mungkin sulit kemana-mana secara hasil, tapi di sisi lain gue ngeliat dia bisa capai di situ aja tuh udah luar biasa. Minimal dia luar biasa abis di duit. Iya jelas. Semua harus kali 3 kan? Iya. Nggak tahu dia beli binsnya lagi gimana tuh, itu lebih lagi. Tapi kalau misalnya dia benar-benar katakanlah sendirian gitu, terus gue ngeliat itu, oh ya udahlah gitu. Artinya memang ya kita harus mengapresiasi siapapun yang di situ. Pertama ya sulit lah kalau mau sendirian. Gitu. Kalau mau gebrek-gebrek sendirian ya berat lah. Terus berat. Kalau misalnya tujuannya hadiah juga jauh lah. Jauh. Nggak sebanding memang kalau sebenarnya, cuma memang lo mau apa, kenapa lo harus memenangkan kompetisi, karena supaya lo punya nilai value. Bener. Nanti nilai value lo akan menggiring juga ke atas. Dan yang lebih penting lagi itu balik lagi gitu loh. Kalau di lokalan yang masih kayak gini aja, ROR masih miss, turun lagi deh. Iya, nasional. Itu nggak boleh cacat satu sama sekali lo ketika gitu di situ. Lah, kayak kalau misalnya ada yang pernah nonton gimana siapa yang bikin video tentang poin-poin dari IBC itu si William Edison, siapa? Jadi dia bikin tuh video apa aja sih, score sheet dari Iya, gua nonton itu. Sebenarnya kan dari situ udah ketahuan. Mana yang perlu dan nggak perlu lakuin, kasarnya kayak gitu kan? Betul banget. Betul. Misalnya lu di latihan kemarin banyak yang sibuk bersihin bersihin meja. Bersihin meja tuh poinnya 2, nilainya 2. Tapi kalau overtime dikali 60 kan. 1 menit dikali 60 kan. Nah, itu yang nggak sebanding. Itu benar. Jadi kita ketika lu
harus pintar ngitung juga sih, Benar, Bang. Wah, ya. itu luar Itu biasa. itu sama kayak maksudnya dulu kalau misalnya ya sekarang kita ujian yang apa yang plus Oh, 4 plus 4 minus 1. Ya, kan Iya, itu kan iya, iya, itu iya, strategi iya, juga. iya, iya, iya. Nih kalau nggak jawab 0 kan. Iya, mending gak jawab gitu kan. Nggak Iya. jawab atau kalau misalnya atau lu gambling lu minus 1 mau berapa banyak nih gitu kan. Iya. Ya semua kan harus itu. Sementara ada beberapa itu yang katanya ada batas aman gitu. Ya udahlah, gue jawab segini sisi segini, yang penting gue aman, lolos, selesai gitu. Betul, betul. Ngapain gue gambling tebak-tebakan untuk sesuatu yang 50-50 gitu kan, semua ada strateginya gitu loh, nggak sekedar. Nah, menurut gue sih itu tetap harus jadi perhatian, termasuk untuk yang peserta BSL itu untuk 4 round ke depan itu, 4 game ke depan masih banyak. Itu ya mungkin akan berbeda, tapi intinya apapun lombanya aturan main itu harus diperhatiin. Dan dari yang mungkin kita banyak penyesuaian ya, namanya kita lokal baru gitu kan, apalagi kalau misalnya mau berkaca ke event yang lebih gede kayak ICE kan standarnya pasti dunia. Tuh. Ya. Kita ke isi. Masa iya langsung bilang, kok lu nggak ikut lomba? Ya nggak gitu sih, nggak cuma soal Iya, Bisa kamu nggak bikin ikutan doang. aja bilang gitu. Ikutan ya nggak. Ibaratnya mungkin kita bisa beradu nih skill di belakang bar sehari-hari gitu. Tapi untuk bicara namanya kompetisi itu beda cerita gitu. Pertama ya, Ya kan? Ya, gue selalu mengapresiasi sih sebenarnya kalau yang ikut lomba tuh, apalagi kalau yang benar-benar persiapan ya. Yang ada video-video persiapan gitu misalnya ya gue ini. Karena gue kalau gue pikir, gue kalau ikut lomba tuh udah susah juga masalahnya. Pertama waktu, kedua uang. benar. Lu harus latihan gitu. Kayaknya gue aja pagi sampai jam 1 siang tuh gue udah antar jemput anak gue laundry gitu. Udah nggak mungkin lagi. Terus gue mau kapan lagi gitu. Benar. Kalau kayak gitu. Kita- Jadi kalau misalnya, katakan misalnya kita nyebut nama Remon yang setiap tahun ikut, udah tau lah ya gimana komitmen dia gitu. Asli. Nah, kita juga mau ngingetin kalau untuk BSL setelah latihan ada pour over. Apa sih namanya, Pak? Apa? Game yang kedua ini Brewers Cup. Brewers Cup. Yang ketiga Airpress ya? Airpress dulu. Cup tester dulu. Habis itu dulu. Iya, cup tester. September jadinya? Iya. 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 Kekejar nggak tuh? Nah, cup tester yang ketiga. Yang keempat berarti Aeropress. Yang keempat Aeropress. Kelima Mixologist. Kelima Mixologist. Yang kelima tuh bukan Coffee Goods of Spirit ya. Oh, bukan kopi Mixologist. Itu Coffee Mixologist. Coffee Mixologist. Oke. Oh, berarti ya pakai kopi. Iya pakai kopi. Pakai kopi, oke. Itu bukan. Nah, Kalau harus catat yang- tuh pakai kopi. Iya, itu kalau itu Coffee Mixologist Oke. namanya, bukan Goods of Spirit adalah. Ah, itulah. Ya, itulah pokoknya. Bukan Good Spirit itu. Itu yang di sono, yang di Jakabaring kemarin, Good Spirit. Karena ini sebenarnya non alkohol juga. Memang tujuannya adalah kalau kita coba diplomasiin sih sebenarnya industri ini kalau bisa barengan jalannya aja. Kalau kita pakai alkohol bukan base kopi, nah agak susah Pak. Agak, iya. Jadi penjualan kita kan sebagai orang kopi jadi berkurang. Benar. Kalau kita bikin kopi Kopi mixologist, mixologist. kita berpikir bahwa basicnya akan pakai kopi. Kopi Nah, itu tetap. pakai kopi Kopinya filter. tetap keluar, ya? Iya betul. Sehingga bisa gitu. Nanti kalau misalnya pakai spirit, jadi Jack Daniel menonjol basicnya. spirit. Jadi Jagger bisa aja kan gitu. Ya bisa, Banyak. bisa Cara banget. Jawali mungkin kan. Lagi terkenal kawa-kawa. Tuh, jadi ini coffee mixologist kalau yang ini bukan God of Spirit itu. Nah, ini sudah ada 20 peserta plus buka slot lagi untuk selanjutnya. Ya, ini ada. Belum buka pendaftaran ya? Udah buka pendaftaran. Udah buka pendaftaran. Udah buka pendaftaran. Udah buka pendaftaran. Bisa dicek di IG-nya Barista League. Tuh,
Barista Street League Iya, baristastreetleague.plg. .plg. Nah, itu bisa cek di Instagram itu untuk Link pendaftarannya. Link pendaftarannya juga ada. Iya, link pendaftaran juga ada Link di situ. pendaftaran udah ada, langsung aja disikat di situ. Karena memang beberapa yang nyampe ke gue kayak gitu, Pak. Artinya, wah yang kemarin sudah nggak dapet nih slotnya yang latihan, atau misalnya kemarin udah pengen ikut tapi ternyata katakanlah Bentuknya liga. bakal kesandung di latihan misalnya gitu. Oke. Jadi udahlah mending gak ikut sekalian. Nah kita tuh pengen ngasih tahu kalau selalu terbuka slot baru untuk peserta baru, kurang lebih kayak gitu Pak. Iya, betul. Nggak seluruhnya dibuka karena kita punya 20, tadi sudah disebutin 10, 20 teratas itu bakal ngikut terus sampai habis. Nah 20 slot sisanya itu yang selalu dibuka gitu. Jadi, Itu akan jadi 20 slot yang kebuka itu akan dibuka terus, jadi kita akan mencatat pembayaran yang paling cepat. oh Ditunggu seminggu sebelum lomba. Jadi Jadi- kalau ada 60, 40 udah bayar, tapi Tutup. 20 belum, itu tutup. Selesai. mantap kan. Apalagi kalau Brewers Cup ini kayaknya ya kencang juga lah ya. Iya, iya. Dilatih-latihin aja kenceng, Pak. Kita bisa dapat hampir berapa? 60 peserta sebenarnya. Jatuhnya. Kalau di totalnya. Kalau ditotalin bisa 60-an nih. Oh, cuma kan nggak mungkin diladenin semua mau sampai kapan. Iya, bener banget itu aja. Kemarin sih bener ini sih. Kemarin lombanya asik. Terus kalau gue boleh bilang sih enggak. Walaupun hujan ya kemarin ya, jadi ada pemoloran tertentu. ya? Oh, iya. Hujan pagi-pagi, jadi kita molor sampai setengah 11 kalau Setengah 11, baru mulai sudah mulai. 11. Nah, tapi oke lah. Gitu. Tapi semua rundown acara diselesaikan dengan baik, pas waktunya Pak. Pas, ya. Jam setengah 5 sampai jam 5 gitu. Terakhir sih panitia doang itu ngangkutin chiller yang di dalam, jadi di luar gitu. Biasa lah itu namanya panitia kan, datang Iya. pulang belakangan. Pulang belakangan. Di mana-mana kayak gitu. Nah kalau ini sudah ada venue-nya Pak untuk Brewers Cup. Udah ada Pak, tujuan kopi. Tujuan Kopi. Oke, jadi di Tujuan Kopi tanggal 24 Agustus 2022. 22. Betul. Jadi kalau mau lihat pun bisa langsung ke sana atau pantau terus di IG-nya Barista Street League ya. Iya benar-benar. Ada live-nya. Nah, tergantung kapasitas baterai sih. Harusnya nggak, harusnya memang itu. Bicara kopi juga live sebenarnya. Iya, tapi apa boleh buat ya? Iya. Kalau ngeliat waktunya kayak gitu kan agak rawan. Iya, dan harinya juga weekday, bukan Iya, weekend. maksudnya waktu harinya itu agak rawan. Ya kan? Tapi Di ya, tengah-tengah ya. Ini 24 nih hari Rabu lagi Pak. Jadi Rabu ketemu iya, Rabu nih. Paham Pak. Dan saya sulit juga karena saya hari Rabu itu pakai warna. bajunya, ya kan? Kelihatan banget. Biru-biru itu Pak ya. Iya, abdi negara saya ada abdi negara di sini. Tuh. Tapi gue ngeliat di live-nya aja cukup seru sih gitu. Pas kemarin itu. Seru sih gue ke situ juga. Kalau gue sih ekspektasi gue emang segitu ya. Kalau kata Bapak Rangga, wah gue di luar ekspektasi gue nih bilang. Ya dia mah. Iya. Karena gue ngerasa gue ngerjain itu soalnya, jadi ya memang harus segini gitu loh. Gitu. Ya sebenarnya sih untuk yang mau daftar masih bisa lah ya, masih bisa. Pokoknya pantau aja terus karena ini bukan soal lagi siapa yang cepet daftar tapi cepet bayar gitu ya sih. Iya bener, karena slotnya ini, jadi kita tutup cepet-cepetan juga nih. Untuk ini sudah ada jurinya segala macam. Jurinya Atau yang ngasih workshop pakai workshop juga kan? pakai juga pakai. Jadi Yang workshop workshop itu siapa? ada 2 workshop kalau nggak salah tentang hospitality dari perhotelan. Oh ada. Ada. Oh iya. Tapi itu mungkin kayaknya seminggu sebelum lomba tuh kalau. Oke. Terus kedua satu lagi gua nggak tahu kayak. Tapi tetap akan ada workshop sebelum lomba Iya, gitu ya betul, kan maksudnya. Workshop tetap ada, terus itu apalagi ya, juri udah ada. Juri itu ada 2 yang udah pasti, Endra Beskabin sama Leila Dimyati. Oh mana dong? Iya. Oke. Oh pakai beans-nya? Pakai beans-nya Beans Beska. SK. Oke. Kalau kemarin sih
kemungkinan ada Beska, ada Hayati, cuma kita nggak tahu. Yang paling pasti ya 2 itu sih. Beska. Oke, jadi buat calon peserta yang mau colong-colongan ya boleh lah main-main ke Beska beli bisnya. Bener, tuh bins finalnya kalau jadi dia yang pakai tuh Geisha dikasih. Wah, mantap. Final. Oh, final. Langsung nih dari bicara kopi, orang dengar langsung beli Geisha di Langsung Beska. Geisha di Beska. Beska harus ngasih fee marketing gitu. Sebenarnya kesannya yang dikasih Geisha juga sih. Iya. Ada di situ tuh, itu yang jelas tuh. Oke. Grinder udah pakai Nordic, terus itu air kemungkinan Fit atau Aqua deh kurang lebih 2 itulah. Jadi selalu diulangin lagi ya. Pokoknya kalau lomba itu selalu diingetin aturan main, selalu diingetin karena bukan kadang sih, ya memang ada celah-celah yang sebenarnya menguntungkan gitu loh. Kalau ya balik lagi kadang jam terbang juga sih gitu. Iya. Jam terbang terus itu ya selain jam terbang ya itu sih Pak. Lu di bar gimana, lu di kedai gimana gitu. Iya. Kalau emang lu lambat ya. Nah itu efektivitas dan efisiensi dalam bergerak di belakang bar itu penting loh. Penting banget itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini sebenarnya gimana ya? Memang kalau gue bilang perlu latihan itu emang perlu latihan. Jadi kayak di kompetisi kan lu nggak punya bar yang selengkap itu Pak. Hah, maksudnya? Ya nggak ada rinser, nggak ada. Oh iya benar. Paling knockbox doang ya, kalau salah knockbox sih tetap ada ya. Tetap. Ya itu kan nggak ada. Lap juga kayaknya lu bisa bawa atau ada di situ gitu kan. Sama juga tuh. Jadi buat orang yang udah bisa cepet karena barnya sangat lengkap, sangat efisien misalnya ketika ikut lomba nggak latihan juga sama aja, kagok juga pasti. Makanya itu rules-nya juga harus baca benar-benar, terus tuh pekerjaan untuk lomba itu emang harus diulang-ulang terus supaya dipahami. Paham dan cepet gitu. Kalau Bruce Cup ini prep battle ya? Battle juga. Throwdown. Ya sama ya. Itu lah gitu. Battle dong. Ya belum menyinggung yang tadi ya. Iya. Tapi ini kan cuma 40 peserta, Pak. Oh, 40 peserta. Tapi lumayan kan? Satu, ya itulah. Nanti teknisnya gimana lah itu masalah waktunya. Tapi kalau ngomongin prep tuh gue suka waktu pas pertama gue ikut di Al Munawar itu gue suka prepnya si Kiki sekarang Kiki Sehan. Lengkap banget deh Pak, seret. Oh, iya. Disiapinnya semua sampai segala macamnya. Walaupun hasilnya kurang menggembirakan, tapi gue suka melihat sesuatu yang persiapan dia tuh sampai segitunya itu lo ini gitu. apresiasi lah itu. Gue bisa melihat itu. Jadi emang ya kan kita nggak pernah tahu ya kan kejadian itu kan. Ya untungnya sih kemarin itu kan namanya ya kita anggap itu agak-agak santai, jadi ya saling pinjam grinder segala macam ya, santai-santai lah gitu kan. Fun brewing banget itu ya. Fun brewing banget sebenarnya. Tapi itu juga berlaku di Aeropress sebenarnya. Kita lihat aja ya Aeropress. Kita lihat mungkin digarap dulu sangat serius mungkin ya. Maklum ya. Serius. Tapi brewing ini ya itulah begitu. Itu info yang bisa kita kasih dari Bang. Mungkin kita harus ngajakin ini dong. Ranking 1 sampai 5 itu buat dibawa ke sini. Gitu. Ya udah datang nih sekarang. Bukan. Si itu juara satunya barisan mana sih? Rumah Merdeka. Oh, Rumah Merdeka. Oh, harusnya bisa tuh. Tapi tergantung jam. Nanti kita ini. Katanya sih dia baru kawin Pak, jadi rezeki kawin katanya. Jadi ini ya. Oh ya sorry, BSL ini winner take it all ya. Jadi juaranya emang cuma satu. Jadi kalau di tiap liga yang dapat hadiah maksudnya, yang dapat hadiah memang cuma satu. Oh gitu. Pemenang dapat semua gitu. Oh nggak ada juara 2, juara 3? Juara nggak ada. Jadi 2, 3, 4, 5 cuma jadiin peringkat aja. Yang dapat hadiahnya cuma uang tunai satu. itu cuma juara 1. Oke. Mantap nih. Lumayan lah Pak. 2.500.000 loh Pak. Aduh. Gede banget Pak. Iya makanya. Iya menarik makanya. Untuk acara
Dan yang lucunya adalah ini hadiah ini nggak ada yang tahu loh peserta berapa. Oh iya? Yang ada yang tahu. Ini yang pertama itu dapatnya 2.500.000 dia makan sendiri tuh. Winner take it all tuh. Untuk kompetisi gede tuh 2,5 itu. Iya makanya gini, gue kemarin baru sekali di atas itu. gue kompetisi lokal juga ngejuri baru sekali juga gue dapet nilai segitu. Ngejuri ya? Iya kan? Dari sekian banyak lo ngejuri kan? Nah iya. Itu tuh ya, gede tuh, 2.500.000. Terus kenapa bisa 2.500.000 ya itu tadi gue bilang. Makanya kan kemarin dia bilang, ini kemahalan nih, duitnya kemahalan. Pendaftaran kemahalan 125.000. Tiap kompetisi lagi dia bilang gitu. Maunya tetap 50.000. Cuma gue kasih tahu sekali lagi, lu nggak mungkin dapat sesuatu yang jauh lebih besar ke depan itu dengan modal yang cuma 50.000 gitu maksud gue. Dan itu nggak mungkin gitu loh. Jadi lu mau bikin lomba yang standar nasional, vibe-nya standar nasional, tapi lu bayarnya 25.000 atau 50.000, ya mimpi namanya. Itu nggak mungkin. Makanya Masa kita sama? Iya, maksudnya masa sama sih dengan tahun kemarin atau Iya. inflasi? Iya. Nilainya udah berubah. Berubah kan? Minyak udah berapa kali naik? Ini aja sebenarnya memang kan permintaannya sekitar 500.000 sampai 600.000 per lombaan ini. Cuma kan kita pecah karena dia 6 bulan. Nah, Kurang lebih sih bebannya sekitar itu 500 ribuan. BBRC udah 800.000 loh. oh iya? IBRC 3 jutaan ya? 2.500.000 apa? Gak ngerti gua tuh. Pendaftaran doang gitu. Itu baru daftar doang. Belum yang lain-lain. Heeh. Gila. Itu baru registrasi doang ya. SCE segala macem itu banyak banget. Berarti winner takes it all. Cuman ada juara satu di setiap gamesnya. Iya betul. Berarti untuk Brewers Cup juga kayak gitu? Brewers juga gitu, semuanya Oke, gitu juga. Mantap tuh. Sampai ke final ya. Sampai ke final? Enggak lah, kan ada sponsor yang Iya. kita usahakan nanti ada 1, 2, 3 dapat hadiah. Benar. 1, 2, 3, 4, 5 dapat hadiah semua lah itu. Tapi yang jelas nomor 1 dapat trofi bergilir. Oh gitu? Ya, ada trofi pertama kali dia yang megang berarti. Untuk ditaruh di kedai dia selama beberapa waktu sampai besok Sampai tahun musim berikutnya. berikutnya mulai dikasih lagi panitia. Panitia untuk Berarti 3 kali bisa permanen tuh. Iya bisa juga, bisa jadi. Dapat bintang misalnya gitu kan. Kalau bisa juara liga kan gitu. Kayak Itali kan bisa. Jadi ada di sininya dia di baju ya. Kalau misalnya 3 musim menang, oke ambil tuh gitu kan permanen. Ya. Oke, itu dia. Jadi ya ini mungkin sesuatu yang baru ya. Baru dalam artian kita tuh kayak kita ulang di awal, spiritnya itu selalu yang pertama sih kita nggak pengen cuman ada kompetisi itu cuma sekali-sekali doang gitu. Betul. Kan yang semangatnya tuh ini udah kita kasih nih, kita bakal ada kompetisi yang panjang karena biar bagaimanapun kompetisi itu kayaknya perlu deh di sebuah industri kayak gini. Ya satu, yang kedua ya nggak tahu ya, gue mau bayangin tuh setidaknya 40 panitia segala macam bakal rame banget, orang ketemu gitu yang berinteraksi. Kayaknya sebenarnya itu sih salah satu bagian yang paling seru dari sebuah event gitu loh. Ya Si lu A mungkin dari nggak tahu kedai gitu A, kan, ya. lu dari mana gitu kan, gitu segala macam. Lu bisa sharing-sharing, terus kita coba fasilitasi dengan workshop yang mudah-mudahan buat yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi makin paham. Kan tujuannya biar 20 plus ini makin terupgrade gitu kan harapannya. Nanti Dan setelah kita kasih paham gitu. iya, mungkin lewat satu musim ini kan bisa ya nambah-nambah lah. Apalagi kalau misalnya lu bilang tadi ada workshop tentang hospitality, lebih keren lagi tuh. Benar. Karena kan kita ada hospitality di final, Pak. Oh iya, Ini ada open service yang benar-benar di ini. Ya. Kadang sih sebenarnya kalau kita sebagai konsumen tuh sebenarnya tahu kan, kadang hospitality itu jauh di atas produk loh. Benar. Sering kali terjadi itu seperti itu. Produknya kadang so-so, tapi ketika lu mendapatkan sesuatu yang
ramah tamah. lebih gitu kan, lo ngerasa, tempat ini oke, cocok buat gue. Seringnya kan kayak gitu. Rasa jadi nomor sekian itu, Pak. Iya, nomor 2 lah Pak, jangan Nomor sekian dua. banget. Nggak tahan juga kalau terlalu sekian. Tapi kan itu kalau misalnya hospitality-nya jalan, Pak. Bener. Ini hospitality nggak jalan, rasanya juga nggak jalan gimana tuh, Pak? Sering terjadi juga sebenarnya kayak gitu. Lo tahu bahwa, ini kopinya enak misal kan, tapi nggak jalan. Jadi kadang, kalau gue pribadi kadang mempertanyakan, ini benar enak apa enggak? Atau jangan-jangan cuma menang gimmick doang. Menang tampilan doang, alah. Menang cerita doang di Instagram misalnya, gitu kan? Tahu arahnya gue kemana? Jauh, Pak. Iya, itu yang ini sih. Cuma buat yang mau ikutan tuh, BSL tuh sangat ini sih. Ini sebuah visi yang bagus, baru juga. Lu bayangin kita bikin BSL ini 2016 ngomongin liga gitu kan. ICE 2022 dia baru ngomongin liga gitu. Dengan segala format yang coba pernah kita pertimbangkan. Iya, ya, betul. macam-macam. Ada yang sistem beregu lah, yang segala macam. Yang beregu juga ternyata kan dipakai juga. Iya. Sama Medan kan, sama. Iya, ternyata dipakai. Luar biasa. Ya, tapi ini benar-benar mau di ini sih. Kalau planning kita sebenarnya kalau ke BSL pengen terus mengangkat si juara untuk ini. BSL tetap dinaikin. Oh iya, benar kayak lu bilang. Juara BSL itu bakal coba lah ya. Coba. Jadi ya biar gimana pun ini kan kita ngomongin komunitas Pak ya. Nggak ada yang ngangkat kecuali ya komunitas sendiri. Iya benar. Kita usahakan jadi dari BSL kita minta sponsor buat mereka minimal bar takeover 5 tempat gitu. Betul. Jadi dia kayak tour, bikin tour gitu deh. Tour. Jadi ntar kita ini. Ya, karena biar bagaimanapun ketika seorang menjadi juara liga ya seharusnya dia layak untuk itu. Betul. Dan kalau ada nanti ya paling lokalan sih jelas Palembang. Ya, oke lah. Paling nggak kan kita bisa tahu tuh dan tetap ngasih vibe-nya itu tetap dapat gitu loh. Betul. Seorang pernah berkompetisi di sebuah liga yang panjang, gue sih ngerasa walaupun kesannya sebulan sekali dan satu cabang, gue ngerasa napasnya tuh tetap panjang. Tetap panjang ya, mudah-mudahan sih. Karena seenggaknya panitianya aja udah dari sekarang mikirnya untuk sebulan ke depan kan gitu. Iya betul. Malah kalau tim gue mikirnya udah sampai selesai final ini Pak. Iya kan udah mikir mau kemana gitu. Iya, Kan. kita udah ngelobi-lobi si sponsor buat bisa. Gue aja sampai nyetakan ini. Karena ada beberapa hal yang jadi concern gue ya, termasuk ini salah satunya. Karena menurut gue, ya kayak gue bilang, ini yang bakal paling ribet gitu. Karena belum pernah maksudnya Iya gitu loh. betul. Makanya gue sih kalau ngomongin itu ya, kalau bisa pengajuan bulan September itu untuk lomba itu, gue ajuin aja. Ya kita lihat lah gitu. Kita ikut nebeng dulu gitu maksudnya. Karena memang ya sebenarnya juga sama media belajar sama-sama sih gitu. Iya. Untuk kita karena ya kalau nungguin ya kayak itu tadi kan kalau nungguin nasional turun ya mereka juga kan bukan sebuah lembaga yang besar yang bisa ngajarin Iya. safari ke kota-kota ngajarin nggak juga mau kita cobalah gitu bergerak sendiri toh kita juga Palembang ini kan sebenarnya sudah asik sudah oke kan. Oke banget nih. Kalau BSL terus begini-begini terus tuh oke banget itu. Jadi kompetisi pride. Toh di orang-orang kota yang sendiri. berpengalaman juga sudah ada kan gitu. Iya, benar. Seenggaknya Mbak Lela ya udah. Harusnya Gitu. Dia bisa ini kan. Gitu. Jadi ya gue melihat sesuatu yang cerah. Amin. Oke, inilah bicara kopi. Ngomongin BSL lagi, karena kita media partnernya nih masalahnya. Mau nggak mau bahasnya pasti ke BSL dulu nih. Belum ada materi kan kita. Belum. Ada sih ngomongin orang. Mending ngomongin BSL daripada ngomongin orang ya. Ini ngomongin BSL, kita tutup rekaman lagi baru ngomongin orang.
Atau paling kan nanti kita coba ngundang 1-2 peserta buat cerita-cerita. Iya, buat cerita sharing. dia. Ini kan Di pertama segmen kali. Berikutnya benar. Oke, saya Riku Jo. Saya Fajar. Inilah Bicara Kopi, selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, tekan bunyikan lonceng supaya kalian bisa update terus pembicaraan-pembicaraan kita. Benar. Terutama seputar BSL nih, kalau yang lagi sampai bulan Desember nih bakal dibahas terus, bakal ini terus. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.